Sesaat lagi kita simak bersama Takjib Tausiah Jelang Maghrib, persembahan Gemilang Setting Cilegon dan Sam Radio 96,9 FM Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Imamil muttaqin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Sam dimanapun berada yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan nikmat dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua, alhamdulillah juga kita bisa bersilaturahmi. Hadirin sahabat Sam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan esensi dari Ramadan. Sahabat Sam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa esensi dari puasa Ramadan intinya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya adalah imtisalul awamir, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Ramadan ini ketakwaan kita harus meningkat. Lalu apa manfaatnya ketika kita meningkatkan takwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas kita akan selamat di kehidupan dunia, apalagi akhirat nanti, di mana tidak ada lagi gunanya harta, kedudukan, pangkat, dan jabatan keluarga, karena yang akan menolong kita nanti menghadap Allah Azza wa Jalla adalah iman kita, amal kita. Ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Manakala pada waktu itu tidak ada gunanya harta dan kedudukan, pangkat dan jabatan, kecuali kita menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang dibalut dengan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Lalu manfaat selanjutnya apa bagi orang yang bertakwa? Di dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 2-3, manfaat dari takwa itu pertama, Allah akan memberikan solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, sesulitan apapun permasalahan kehidupan yang kita hadapi, kalau kita bertakwa, beriman kepada Allah, pasti Allah yang akan menyelesaikannya. Dengan syarat kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah yang akan menjadikan kesulitan, kesempitan, makhraja, jalan keluar buat kita. Kemudian apalagi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang kita tidak duga-duga sebelumnya. Rizki bukan berupa uang saja, berupa materi saja. Tapi kebaikan juga kita bagian dari rizki. Bertemu dengan orang yang baik sehingga kita perilakunya menjadi lebih baik, itu juga rizki. Ketemu orang kemudian membantu kehidupan kita, itu rizki. Segala macam solusi dibuka oleh Allah, betapa banyak beranggapan bahwa kita mustahil untuk menjalaninya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka terjadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan rizki dari jalan yang kita tidak duga-duga sebelumnya. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Allah yang akan memberikan solusinya. Allah yang akan mengurus. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi kebutuhan kita. Bukankah kita mencari rezeki itu bukan banyaknya tapi berkahnya, tapi cukupnya. Ketika kita ingin rumah, bangun rumah, cukup. Ketika kita ingin beli kendaraan, cukup. Ketika kita ingin sesuatu, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena Allah yang mengurus. Apabila kita dekat dengan Allah, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Manfaat daripada takwa. Allah akan memberikan kemudahan, dimudahkan oleh Allah di dunia, apalagi nanti di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan segala urusannya yusra, kemudahan buat kita semuanya. Subhanallah. Oleh karenanya, janganlah kita meninggalkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan Allah, lakukan. Apa yang dilarang Allah, jauhi. Insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuat masalah, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang maha segala-galanya. Maka kita kembalikan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan urus dengan syarat kita berikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar adalah penting, usaha. Setelah kita usaha, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Allah akan berikan keberkahan buat kita. Apa itu berkah? Berkah itu yazid, tambah. Tambah apa? Tambah kebaikan. Bukan tambah kejelekan. Tambah kebaikan selalu bertambah. Itulah keberkahan buat kita. Anak yang tidak bisa baca Quran, bisa baca Quran. Itulah satu keberkahan buat kita. Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Barokat, keberkahan yang banyak, bukan satu dua, keberkahan yang banyak. Allah akan turunkan kepada kita semuanya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak mau bertakwa kepada Allah. Maka kami akan cabut, kata Allah, keberkahan itu. Allah turunkan keberkahan dari langit, tapi tidak banyak yang mengambilnya. Karena banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Oleh karenanya, kesempatan Ramadan inilah kita berbuat baik, meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang akan menyelamatkan kepada diri kita, hidup kita, keluarga kita, fid dunya ilal akhirah, dunia sampai akhirat. Demikian, mudah-mudahan sahabat Sam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa meningkatkan amal dan ibadah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati ini, tetapkan hati ini untuk senantiasa beriman kepadamu, untuk senantiasa bertaubat kepadamu, untuk senantiasa bertakwa kepadamu. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma sabbit qalbana ala dinil iman, wa sabbit qalbana ala dinil islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la maridan illa syafaita, wa la usran illa yassarta, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita. Ya Allah, nawwir qulubana, terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada, sebagaimana Engkau menerangi alam dunia ini dengan sinar mataharimu. Allahumma ftah lana hikmataka futuhal arifin, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita jumpa lagi besok pada waktu dan gelombang yang sama.
Selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah saum, selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.